Hai, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Parani. Kembali lagi kita berada dalam program Gereja Bethel Indonesia Jemaat Paga, yaitu Papeda Rohani. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan singkat pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka dalam Alkitab kita, yaitu dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 dan di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-30. Ya, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu berdoa untuk kepemimpinan atau berdoa untuk pemimpin. Dalam setiap aspek kehidupan kita Bapak Ibu, tentulah ada yang namanya pemimpin. Dalam keluarga ada yang namanya pemimpin. Bahkan dalam dunia pekerjaan pun juga ada yang namanya pemimpin. Dan juga di dalam sebuah daerah atau bisnis pun ada yang namanya pemimpin. Segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik apabila pemimpin itu memimpin sebuah bisnis, gereja, keluarga dengan baik. Maka adanya hasil yang baik yang bisa dilihat dan dirasakan oleh setiap anggotanya atau dalam sebuah komunitas tersebut. Ya, dalam Nats pada hari ini kita akan belajar kembali tentang ada seorang pemimpin yang pada saat itu dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dapat diketahui sebelum ada pemimpin baru pada masa itu, kehidupan bangsa Israel mengalami suatu penindasan yang sangat luar biasa dan waktunya tidak singkat Bapak Ibu, yaitu selama 20 tahun. Mereka ditindas oleh seorang pemimpin atau salah satu pemimpin prajurit yang bernama Sisera. Nah, suatu ketika pada saat itu Ibu Sisera ini dia berada di pinggir jendela dan dia bilang begini, apakah kalian membawa rampasan dan membagikan wanita-wanita kepada setiap orang yang merampasnya? Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa betapa kejamnya pemimpin atau Sisera ini pada masa itu. Ya, ketika bangsa Israel merasa tekanan demi tekanan bahkan penindasan yang terjadi, mereka bergumul dan berseru kepada Tuhan meminta pemimpin yang baik. Maka Tuhan menjawab doa mereka melalui seorang pemimpin, yaitu seorang wanita yang hebat, yaitu adalah Deborah. Ya, pada saat itu Deborah bersama dengan para hamba-hamba Tuhan pada saat itu, mereka menyatukan tekad mereka untuk bersama-sama untuk memperjuangkan kemenangan atas bangsa Israel. Ya saudara, berbicara tentang kepemimpinan ini bukan berbicara tentang siapa yang memimpin, wanita atau pria, tetapi berbicara tentang hasil atau kinerjanya yang dia berikan dalam sebuah komunitas tersebut. Ya, saudara, sebagai jawaban atas doa seluruh bangsa Allah atau bangsa Israel pada saat itu, Tuhan membangkitkan salah satunya seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Deborah, salah seorang pemimpin spiritual atau nabiah dan juga pemimpin politik. Pada saat itu dia memimpin Israel pada waktu itu, di mana dia bersama dengan para pemimpin-pemimpin pada saat itu. Mereka menyatukan pendapat mereka, menyatukan tujuan mereka untuk memberikan kemenangan atas bangsa Israel. Ternyata bukan hanya Deborah saja yang pada saat itu menjadi pemimpin wanita. Ada satu wanita yang bernama Yael. Pada masa itu dia juga mengambil bagian dalam melakukan kemenangan atas Israel. Di mana ketika Deborah bersama dengan para tentara-tentara pada saat itu mereka mengejar Sisera dan Sisera berada dalam suatu yang tertekan dan dia bertemu dengan Yael dan Yael mengambil tindakan untuk membunuh Sisera. Ya, saudara, pada saat itu Deborah dan Barak menaikkan pujian hormat kepada Tuhan. Ya, Joyce Meyer menunjukkan bahwa Tuhan memilih dan menggunakan caranya untuk mempromosikan seseorang dan karena Tuhan tahu bahwa mereka bukan apa-apa tanpa
Tuhan dalam kehidupannya kita. Saudara, patut bagi kita untuk mendoakan pemimpin-pemimpin, baik dalam pemimpin keluarga kita, pemimpin gereja kita, pemimpin daerah kita, bahkan pemimpin dalam setiap pekerjaan kita. Kiranya ketika kita mendoakan mereka, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kepemimpinan yang ada. Jika yang terbaik Tuhan sediakan, maka hasilnya pun akan baik dalam setiap kehidupan yang ada. Saudara, kita tetap tahu bahwa ada caranya Tuhan untuk menolong, untuk mempromosikan, bahkan ada caranya Tuhan untuk memberkati setiap orang yang mengandalkannya dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, baiklah bagi kita untuk mendoakan pemimpin-pemimpin sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan berkatnya pun terjadi atas setiap orang yang dipimpinnya. Ya, puji Tuhan saudara, secara singkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum itu kita menutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi matahari yang terbit dan memberikan cahayanya tepat pada waktunya. Biarlah setiap kami membawa terang di dunia yang gelap, dan biarlah kami dapat menunjukkan jalan atau menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi setiap kami secara khusus dalam setiap komunitas-komunitas yang ada. Terima kasih Bapa, mari Tuhan menuntun dan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi dan salam beraktivitas.